Selamat pagi anak-anakku yang soli dan solihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anak, hari ini Pak Fatkur senang sekali melihat kalian yang hari ini ceria semangat dalam mengikuti proses kegiatan hari ini. Dan pada jam saat ini adalah pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Anak-anak, seperti biasa Pak Fatkur akan menyampaikan yel-yel untuk memberikan semangat kepada kalian semuanya. Untuk itu dijawab dengan baik, yang kompak, yang semangat ya. Assalamualaikum pripun kabare? Assalamualaikum pripun kabare? Assalamualaikum. Assalamualaikum pripun kabare? Siapa saja yang ingin masuk surga? Siapa saja yang ingin masuk sumur? Mas Brian kepingin masuk sumur? Oke, saya ulangi ya. Siapa saja yang ingin masuk surga? Siapa saja yang ingin masuk surga? Marilah semua belajar bersama. Siapa saja yang ingin masuk surga? Tepuk tangan untuk anak-anakku semuanya kelas 3D. Yang selanjutnya, sebelum Pak Fatkur memulai untuk pembelajaran PAI hari ini, marilah kita bermunajat kepada Allah dengan membaca doa yang sungguh-sungguh, yang khusyuk. Kita memohon sama Allah, mudah-mudahan kalian dalam belajar diberikan kemudahan dan tentunya mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Berdoa akan dipimpin oleh Ketua kelas Mas Ferdi. Saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Mas Ferdi yang sudah memimpin berdoa. Kemudian anak-anak, untuk absensi hari ini saya lihat ada 4 anak yang tidak masuk hari ini. Untuk itu saya absen terlebih dahulu. Yang pertama saya panggil adalah Mas Ferdi, ada? Baik. Mas Brian? Oke. Mas Dias? Oke. Mbak Fitri ada? Mbak Nazwa? Mbak Alin? Kita doakan yang hari ini tidak masuk, mungkin karena sakit, mudah-mudahan Allah segera memberikan kesembuhan. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, anak-anak, Pak Fatkur akan sedikit mereview atau mengulang kembali materi yang sudah Pak Fatkur sampaikan di pertemuan sebelumnya. Yaitu tentang apa anak-anak kemarin? Ya, tentang berzikir. Kalian sudah mempraktekkan di rumah untuk berzikir ini? Ya, seperti yang Pak Fatkur sampaikan di pertemuan yang kemarin, bahwasannya berzikir itu sangat penting untuk kita. Berzikir mempunyai arti apa anak-anak? Mengingat, ya, mengingat Allah. Kita harus selalu mengingat Allah. Ingat, semua nikmat yang memberikan itu adalah Allah. Kita bisa berjalan, kita bisa bergerak dan lain sebagainya, itu adalah atas nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya, Pak Fatkur akan menayangkan sedikit video pendek. Kalian perhatikan dengan baik apa yang sudah dilakukan dalam video ini. Kira-kira mau nggak saya tayangkan videonya anak-anak? Silakan dilihat.
di layar proyektor. Perhatikan dan simak dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma firli wa yadayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Nah, terdengar kan tadi suaranya? Kira-kira apa, anak-anak? Apa yang dilakukan dalam video ini, anak-anak? Ya, berzikir dan berdoa setelah sholat. Kalau dalam video Nusa tadi, Nusa dan siapa adiknya namanya? Ya, Rara. Nusa dan adiknya yang bernama Rara sedang melaksanakan sholat apa namanya? Ya, berjamaah. Sholat berjamaah. Karena lebih dari satu, yang imamnya tadi adalah siapa namanya? Nusa. Kemudian makmumnya ada Rara dan ibunya. Nah, setelah selesai sholat, mereka melaksanakan apa namanya? Zikir dan doa. Anak-anak, apa yang didapat ketika sudah melaksanakan berzikir dan berdoa? Ya, mendapat pahala, bisa masuk surga. Jadi, ketika kalian mau melakukan berzikir dan berdoa, tentunya akan mendapatkan pahala. Selanjutnya, anak-anak, Pak Fatkur sebelum masuk ke materi pada saat ini, Pak Fatkur akan sampaikan apa yang nanti harus kalian capai dalam pembelajaran hari ini. Yang pertama, anak-anak, kalian nanti harus mampu mengartikan arti dari doa setelah sholat, kemudian juga mampu menganalisis bacaan-bacaan sholat, kemudian juga mampu menelaah dari arti doa setelah sholat, dan kemudian yang terakhir mampu mempraktekkan bacaan doa setelah sholat. Nah, anak-anak, selanjutnya Pak Fatkur akan kembali melanjutkan tayangan video Nusa dan Rara tadi sampai selesai. Simak dengan baik. Kemudian nanti setelah selesai itu Pak Fatkur akan menjelaskan tentang arti doa setelah sholat, dan kemudian saya beri penjelasannya. Maka dari itu, simak dengan baik video ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu sedang membaca apa, anak-anak? Subhanallah, seperti yang kemarin Pak Fatkur sampaikan di pertemuan selanjutnya. Berapa kali, anak-anak? Ya, pintar, 33 kali.
Uma doanya banyak lah. Terus Uma zikir juga kan? Iya sayang, bacaan zikir kan harus lengkap. Oh. Ada tasbih, takbir, dan tahmid. Emang bacaan zikir apa aja? Musa ingat kan bacaannya dan artinya? Oh iya, ingat dong Uma. Tasbih, subhanallah. Artinya maha suci Allah. Takbir, Allahu Akbar. Artinya Allah maha besar. Alhamdulillah, artinya? Iya, artinya segala puji bagi Allah. Pintar anak umat. Nah, itu masing-masing dibaca sebanyak 33 kali. 33 kali. Tapi kan cari kita cuma 10. Iya. Kalau 33 kali, sebenarnya kan gak cukup. Jadi gimana dong, Mak? Caranya fokus ke sini. Di hati. Jangan terburu-buru. Minta sama Allah, dihusyukkan dalam berzikir dan berdoa. Supaya dijauhkan dari was-was dan bisikan setan. Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu berkata, aku melihat Nabi menghitung bacaan tasbih dengan jari-jari tangan kanan. Hah? Cuma tangan kanan? Emang bisa, Mak? Bisa. Sini, mana tangannya? Lihat ruas jari tangan kanan kalian ya. Setiap jari ada berapa ruas? Nah, cara menghitungnya seperti ini. 1, 3, 2, 3. Wih, bener, Mak. Pas 33 jumlahnya. Masya Allah. Keren banget ya, Mak. Gampang kan? Nah, Allah sudah menciptakan ruas jari tangan kita untuk mempermudah zikir. Jadi nggak usah pakai 2 tangan lagi ya, Mak? Mak pinter deh. Kalau gitu fokus, terus mulai. Subhanallah, 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 subhanallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Udah selesai baca. Lu, pada kemana? Tinggalin Rara aja. Nah, seperti ini anak-anak tadi videonya yang sudah Pak Fatkur tayangkan, menguatkan materi yang kemarin yaitu tentang berzikir dan berdoa setelah sholat. Nusa dan Rara tadi sudah melaksanakan sholat berjamaah. Kenapa toh harus berjamaah anak-anak? Karena dengan berjamaah kalian akan mendapatkan pahala sebanyak 27 derajat. Kemudian setelah selesai sholat, Nusa dan Rara dan ibunya ini melaksanakan zikir. Bacaan-bacaan zikir seperti yang kemarin sudah Pak Fatkur sampaikan. Tentang bacaan tasbih. Bagaimana bunyi bacaan tasbih? Subhanallah. Yang artinya subhanallah adalah apa? Maha suci Allah. Kemudian ada bacaan alhamdulillah atau disebut dengan bacaan tahmid. Kemudian ada bacaan Allahu Akbar disebut dengan takbir. Kemudian ada doa setelah sholat, doa untuk berdoa untuk orang tua kita dan doa untuk diri kita sendiri. Nah, seperti yang sudah ditayangkan tadi, coba anak-anak lihat di layar proyektor. Ternyata jari kita ini sudah disetting atau dikonsep sama Allah sebanyak 33 kalau kita mau hitung. Walaupun ini jarinya ada 5, tapi di sini ada 33. Ketika kita berzikir membaca subhanallah, tidak perlu menggunakan alat lainnya seperti tasbih dan lainnya, cukup menggunakan tangan. Ya, subhanallah, 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 dan seterusnya sampai angka 33.
Oke. Setelah selesai itu kita berdoa untuk orang tua kita dan untuk diri sendiri. Bagaimana doanya? Seperti yang sudah kalian lantunkan doanya setelah melaksanakan sholat duha dan setelah melaksanakan sholat duhur. Kita praktekkan yuk bersama-sama doanya seperti apa. Mulai yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil Allahumma ufirli dunubi warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu Muhammad wa ala alihi wa sahbihi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil. Nah, seperti itu anak-anak doanya setelah sholat, doa untuk orang tua kita dan doa untuk diri sendiri. Nah, selanjutnya Pak Fatkur akan berikan pertanyaan anak-anak. Kira-kira tanggapan kalian tentang doa setelah sholat ini seperti apa, anak-anak? Ada yang bisa menjawab? Ada yang bisa menjawab, Mbak Fitri? Ya, coba dijawab apa? Ya, doa. Mendoakan orang tua dan doa untuk doa untuk orang tua dan doa untuk diri sendiri. Tepuk tangan untuk Mbak Fitri ya, Nana. Jadi betul, kita setelah melaksanakan zikir kemudian doa ini untuk orang tua kita dan doa untuk diri kita sendiri. Yang kemudian selanjutnya, Nana, ya, apa yang didapat ketika sudah melaksanakan zikir dan doa, Nana? Ya, Mas Brian. Masya Allah, tepuk tangan untuk Mas Brian. Jadi yang didapat, hati menjadi tenang, tentram, dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kalian mau berzikir, mau berdoa setelah sholat, kalian akan mendapatkan ketenangan, kemudian ketentraman, kemudian dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, Pak Fatkur akan membagi kelompok seperti jumlah barisnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Silakan nanti dipraktekkan di masing-masing kelompoknya dengan membaca bacaan-bacaan zikir dan doa setelah sholat seperti yang tadi sudah Pak Fatkur sampaikan di materi, ya. Jadi kalian praktekkan apa yang sudah menjadi bacaan-bacaan zikir seperti bacaan tasbih, seperti bacaan tahmid, seperti bacaan takbir dan bacaan doa. Baik. Sekarang saya persilakan untuk langsung menempati kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6. Silakan bisa berkumpul di depan atau ke belakang. Kemudian dipraktekkan bacaan-bacaan yang seperti yang sudah Pak Fatkur sampaikan. Saya persilakan, silakan bisa langsung berkelompok. Anak-anak, setelah kalian berkelompok, tadi sudah mempraktekkan bacaan-bacaan zikir dan doa, dan tadi sudah saya lihat kelompoknya cukup baik, semuanya ikut membaca bacaan-bacaan zikir dan doa. Nah,
untuk lebih detailnya, Pak Fatkur akan bertanya kepada kalian. Mungkin di antara kalian ada yang belum paham, ya, apa saja bacaan-bacaan zikir ini, kemudian doanya seperti apa dan lain sebagainya. Yang pertama, saya akan bertanya, Mas, bacaan tasbih itu seperti apa? Tasbih, bacaan tasbih, bagaimana bunyinya? Ada yang bisa, Mas? Bacaan tasbih, iya, subhanallah. Mas Putra apa? Bacaan tasbih bagaimana bunyinya? Subhanallah. Mbak, bacaan tahmid bagaimana bunyinya? Alhamdulillah. Bacaan takbir bagaimana bunyinya, Nana? Kalau seperti ini, coba Pak Fatur akan bacakan doa. Kalian nanti, ini doa apa namanya? Ya, Allahumma gfirli dzunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Doa untuk siapa? Ya, doa untuk diri sendiri dan juga untuk orang tua Dari yang materi yang sudah Pak Fatkur sampaikan tadi, anak-anak, kira-kira ada nggak di antara kalian yang belum paham tentang materi yang sudah Pak Fatkur sampaikan? Kira-kira sudah paham semuanya? Baik, jadi tentang zikir dan doa setelah sholat sudah paham semuanya. Anak-anak, pembelajaran hari ini menurut kalian membosankan atau menyenangkan? Tepuk tangan untuk kelas 3C. Pak Fatkur akan menyimpulkan dari materi yang sudah sampaikan bahwasannya anjuran yang harus kalian lakukan yaitu tentang bacaan zikir dan doa. Lakukan anak-anak setelah sholat, berzikir, setelah selesai salam, ada sholat itu anak-anak berzikir, baca tasbih, tahmid, kemudian takbir dan berdoa. Dengan berdoa insya Allah semua harapan kita, semua apa yang diminta kita, kalau kita mau berdoa dengan sungguh-sungguh, dengan serius, ya, dengan khusyuk, insya Allah Allah akan kabulkan apa yang kita minta. Selanjutnya, anak-anak, Pak Fatkur akan memberikan soal melalui post test, ya, melalui Google Form. Yang kalian sudah membawa HP, silakan disiapkan untuk HP-nya. Kemudian nanti akan saya share linknya dan dikerjakan dengan baik soal akhir dari pembelajaran hari ini. Yang terakhir, hasil dari kalian mengerjakan soal-soal post test tadi sudah otomatis terkoreksi anak-anak di Google Form. Alhamdulillah cukup baik nilai kalian, artinya kalian sudah memahami materi yang sudah Pak Fatkur sampaikan hari ini. Anak-anak, pertemuan selanjutnya kalian nanti akan melaksanakan penilaian harian tentang materi zikir dan doa setelah sholat. Maka dari itu dipersiapkan anak-anak ya. Jadi nanti akan saya kasih soal bentuk lembar kerja, kemudian dikerjakan. Terus kemudian ada prakteknya juga. Ada prakteknya juga. Membaca, nanti bisa saya perkelompok atau saya panggil satu persatu untuk membaca tentang bacaan-bacaan zikir dan doa setelah sholat. Begitu anak-anak ya, bisa dipahami dan dimengerti anak-anak? Baik, yang terakhir kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama untuk pembelajaran hari ini. Yuk kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anak, pesan Pak Fatkur, kalian sudah besar, sudah kelas berapa, Mas? Kelas 3 mau naik kelas 4, ya. Jadi kalian sudah semakin dewasa, ya. Jangan sampai sholatnya bolong.
Seperti tadi saya absen, yang tidak sholat subuh ada separuh, ada lebih. Ya, jangan sampai bolong. Sholat wajib 5 waktu, ada sholat subuh, duhur, asar, maghrib, isya, itu harus dilakukan. Wajib hukumnya untuk orang muslim seperti kalian. Kalau tidak melakukan, maka akan mendapatkan dosa. Kalau dosa tempatnya di neraka, a'udzubillahi min dzalik. Anak-anak ya. Jadi pesannya Pak Fatkur, tetap lakukan apa yang menjadi kewajiban kalian adalah melaksanakan sholat wajib 5 waktu, jangan sampai bolong. Jaga kesehatan, sayangi orang tua. Orang tua itu adalah keturunan kita secara nasab anak-anak. Jadi kita harus selalu menyayangi dan menghormati. Bentuknya apa? Banyak sekali bentuk cara menyayanginya. Seperti setelah pulang sekolah, mengucapkan salam, kemudian salim sama orang tuanya, mau berangkat sekolah salim, dan seterusnya. Di rumah dinasehati, kalian harus taat dan manut. Begitu anak-anak, saya akhiri, tetap jaga kesehatan kalian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.